Cara menghitung total keseluruhan sales, dan di situ dalam tabel yang sama terdapat detail tiap-tiap regionnya. Jadi di sini nanti kita menghitung sales region ini berapa, kemudian west berapa, central berapa, dan total berarti seluruhnya ini berapa. Oke, kita langsung ke aplikasi. Kita menggunakan yang kemarin, yaitu YTD sama LTD-nya. Atau kita buat baru saja. Saya namain sama ya. Hanya karena harus berbeda, kita kasih tanda angka 1 di depannya. Lalu bagaimana menghitungnya? Jadi karena kita pengen ketika dia namanya total, maka yang dihitung ekspresinya tanpa menggunakan syarat regionnya sama dengan distro region. Lalu total di sini tanpa menghitung per regionnya, sedangkan yang region nanti namanya akan berbeda, hanya total saja. Selain total berarti kita hitung per region. Secara rumus kita bisa menghitungnya seperti ini. Jadi jika kolom region ini berisi total, huruf kecil dan huruf besar tidak ada perbedaan. Jika regionnya itu total, maka rumusnya cukup sum select orders lalu sales dimana kita pakai 2 ya, karena kita mau memisahkan antara tahun, atau kita bisa langsung menggunakan cara seperti ini. Kita mengkombinasikan antara tahun dan bulan. Jadi cukup seperti ini. Text order date, kita ubah dia menjadi sebuah teks yang menunjukkan bulan dan tahun. Semisalnya kita ubah dia jadi tahun dulu, atau 2 saja boleh, 2 lalu setelah tahun bulan. Jadi nanti semisalnya 2021 bulan Oktober, jadi 21.10. Nah, ini harus sama dengan teks atau begini, kita tanpa perlu koma, karena kita mau menggunakan lebih kurang atau sama dengan. Jadi yang terhitung adalah yang angkanya lebih kecil atau sama dengan. Nah, tetapi ini juga ada kelemahannya, karena
Ini tentu tahunnya nanti tahun 2020 juga akan kehitungan bila itu lebih kecil atau sama dengan. Jadi kita tidak relevan juga menggunakan ini, tetap harus ada menyatakan bahwasanya tahunnya adalah tahun sekarang. Ini tetap bisa kita pakai teks today dengan mouse yang sama YYMM. Ternyata kita membutuhkan N di sini, bahwasanya tahunnya tetap harus disertakan year, order date, harus sama dengan year today. Ini jika total. Maka jika itu selain total, maka kita akan menghitung ini ditambah syarat tambahannya, yaitu region harus sama dengan this row region. Jadi perbedaannya hanya ini saja. Kita kurang untuk nutup if-nya. Karena cukup kompleks, biasanya cukup agak lama ya. Kita hitung. Ini sudah sama, di sini 4, di sini 4. Ini untuk if-nya. Kita save dulu atau kita copy dulu, karena ini nanti perbedaannya hanya di tahun saja ya. Save dan lalu LYD-nya kita namain sama juga. Rumusnya kita copy saja yang tadi. Kita paste. Lalu di sini perbedaannya di sini, bahwasannya year-nya itu -1. Oh iya, ini karena nggak bisa kurang dari ya, jadi kita nggak usah pakai teks ya, karena ini teks nggak bisa dibandingkan dengan menggunakan aritmetika, kurang dari, lebih dari, sama dengan. Kecuali sama dengan bisa kalau teks, tapi kalau kurang dari, lebih dari tentu tidak bisa. Jadi ini kita ubah lagi aja, toh cukup merubahnya jadi man. Kita di sini ubah juga. Di sini tahunnya juga dikurangi 1. Oke. Kita kembalikan ke yang YTD-nya.
kita hapus, kita pastekan biar lebih cepat. Min satunya kita hilangkan. Save, lalu kita hitung growth-nya. Sama caranya, yaitu kurung buka, penamaannya tadi itu 1.YTD dibagi dengan 1.LYD dikurang 1. Kita save, kita ubah agnonya jadi persen, lalu kita mau rekapnya hanya tampil yang terakhir ya. Jadi kita buat UX nya sekalian biar langsung terlihat. Kita save. Nah, di sini totalnya sudah tertotal. Kita sudah punya total meskipun di sini kita tadinya nggak punya total. Jadi caranya seperti itu ketika kita mau mencari total dalam sebuah tabel data yang kita miliki. Lalu saya mau menambahkan cara membuat grafiknya biar lebih menarik. Kita bisa menggunakan text view misal. Main image-nya itu kalau text view tidak bisa, kecuali di card. Ketika kita punya persentase, kita bisa langsung membuat growth-nya ini bisa kita jadikan sebagai sebuah grafik seperti ini, grafik progress. Jadi misalnya ini kita buat ini regionnya, ini kurang ya jadinya ya. Jadi hanya sales sama region, tidak bisa menunjukkan yang lebih detail. Nah, untuk di paling praktis ya kita menggunakan tabel seperti ini, bisa langsung kelihatan. Atau coba kita membuat quick chart. Chart makernya, misal kita ingin membuat chart makernya
dari yang penjualan YTD sama MTD-nya. Misalnya kita pakai bar saja ya, pakai bar, lalu kita ini sebagai YTD, kita warna yang jelas saja, lalu kita tambah set data yang kedua. Data yang kedua kita pakai bar juga. Kita ini sebagai lalu kita save API template-nya, lalu kita copy yang bawah boleh, yang mana saja boleh, yang penting kita tahu cara penulisannya untuk memasukkan label dan datanya, seri datanya. Oh ya, ada yang terlewat. Jika kita memaksa menggunakan kanvas, setting kanvas yang default, maka kita akan mendapatkan grafik yang kita import itu tulisannya tidak jelas. Oleh karenanya kita perlu men-settingnya, kita jadikan semisalnya dia separuhnya 500, di sini 300. Saya sudah mencoba-coba dan ini cukup berhasil untuk yang angka 500 dan 300 ini. Kemudian kita juga bisa menambahkan label datanya. Kita bisa merubah radiusnya, kemudian bordernya bisa kita hilangkan, kemudian paddingnya juga bisa kita kecilkan. Jadi jika datanya cukup banyak, itu tidak akan saling terhimpit antara label yang satu dengan label yang lain. Dan kita bisa mengatur yang ininya di start, center, bisa di atas, bisa juga di bawah. Tidak akan ada perbedaan mau di atas mau di bawah. Kemudian background colornya kita ganti yang putih saja. Nah, udah putih. Jika bordernya pengen border warna, kita kasih warna, lalu bordernya minimal 1 ya. Sesuai saja selera. Nah, misal bordernya hitam, kita buat ini 2 ya, kita buat 1 aja. Lalu kita save API-nya, kita kembali copy aja, kita copy, lalu kita ke kolom, kemudian ke region tadi kita tambahkan virtual column. Kita ibaratkan sebagai cat gitu ya. Lalu kita paste yang tadi. Nah, dikasih tanda petik, jangan lupa. Lalu untuk labelnya ini kita modifikasi. Jadi kita memerlukan tanda petik lagi, lalu dan labelnya itu dari kolom region aja.
kolom region. Kolom region kita ambil karena ini kan sebuah array ya, Q1, Q2, Q3 sebuah array. Maka untuk mengambil arraynya kita perlu rumus select, atau karena kita nggak perlu menseleksi, kita pengen tampilkan semuanya, oleh karenanya kita hanya cukup region lalu kolom region. Kita tambahi dan lagi, lalu di sini dan kemudian dan data label 1, label satunya itu di sini region, kemudian kolomnya kolom 1.ytd. Lalu kita tambahkan set data keduanya. Kita copy saja sampai sini, kita copy dari sini. Kita tambahkan Ctrl V, lalu kita namainya, kita ganti data set 2, kemudian sini LED. Coba kita save, hasilnya seperti apa. Ini berupa image. Kita save. Hasilnya jadi seperti ini. Masih cukup jelas jika kita mengubah kanvasnya, tapi jika kita tidak mengubah kanvasnya, nilainya tidak akan begitu jelas. Jika ini tidak efektif, kelemahannya pakai cat quick chat ini adalah dia tidak bisa menampilkan ribuan, jadi tidak ada tanda pembatas ribuannya. Oleh karenanya kita bisa setting data kita yang akan kita masukkan ke dalam chartnya itu menjadi sebuah angka yang maksimal ratusan saja. Jadi kita bisa membuat per 1 juta atau per ribuan, tergantung data yang kita miliki. Jadi mungkin untuk quick chat kali ini kita cukup sekian dulu. Jadi kita bisa membuat misalnya detailnya ya, detail untuk rekap itu, rekap itu ada di region detail. Itu kita bisa men-settingnya, misalnya main image-nya jadi chart, jadi dia ada di atas, kemudian ubah jadi fit saja biar kelihatan semua. Kemudian misalnya region, terusan kemudian YTD, LED, growth. Nah, seperti ini. Kita save. Kelebihannya kita menggunakan quick chat ini seperti apa? Jadi kita bisa melihat perbagiannya, dan karena kita sudah membuat totalnya, maka secara total kita bisa langsung memiliki chart dan datanya. Juga kita bisa langsung
bisa melihat chartnya per regionnya. Jadi ini kelebihannya yang belum bisa dilakukan oleh chartnya AppSheet, meskipun ada keterbatasan, yaitu dan di chartnya AppSheet itu belum ada untuk label data yang langsung terlihat seperti ini. Dia harus kita taruh di bagian chart yang mana, nanti dia baru menampilkan data, dan itu yang data keseluruhan, bukan hanya data yang kita tap. Jadi ini cukup membantu untuk membuat chart yang lebih informatif lagi sambil kita menunggu update chart yang sedang dilakukan program preview, yang mungkin akan lebih baik dibandingkan fitur chart yang ada sekarang.